Baik, selamat datang di pertemuan ke-6 kita untuk kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita bisa melakukan pemrograman. Nah, untuk kita bisa mempelajari ini, kita akan melakukan beberapa studi kasus. Pada intinya sih, untuk melakukan pemrograman kita harus mengerti dahulu mengenai algoritma, karena algoritma akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program. Nah, untuk pemrogramannya sendiri mungkin hari ini saya tidak akan memberikan sintaks dasar dari suatu bahasa pemrograman, tapi saya hanya akan memberikan bagaimana Anda bisa belajar bahasa pemrograman kalau Anda tahu algoritmanya. Jadi pada dasarnya bahasa pemrograman itu seperti kita belajar bahasa biasa. Selama Anda punya kamus dan selama Anda tahu apa yang harus dibicarakan, maka Anda bisa mengecek ke kamus bagaimana caranya membicarakan itu dalam bahasa pemrograman yang terkait. Baik, kita mulai. Nah, untuk kita bisa menyusun suatu kode, langkah yang harus kalian kuasai itu sebenarnya ada 3. Jadi pertama, memahami persoalan. Jadi nanti biasanya kan kita sudah punya persoalan yang harus kita terjemahkan menjadi suatu program. Nah, Anda harus bisa memahami apa yang diinginkan, apa inputnya, apa outputnya. Pahami itu saja supaya Anda nanti bisa masuk ke langkah kedua, yaitu menyusun algoritma. Nah, menyusun algoritma yang benar tentu saja harus berdasarkan tadi pemahaman mengenai input, proses, dan outputnya seperti apa. Nah, bila Anda sudah memiliki algoritma yang tersusun dengan rapi, maka Anda bisa menulis kodenya atau menyusun kodenya. Kode bisa diterjemahkan langsung dari algoritma. Sebagian besar langkah dalam algoritma itu bisa diterjemahkan menjadi satu baris kode di bahasa pemrograman. Nah, ini akan kita coba dengan mempelajari suatu studi kasus. Baik, ini studi kasus pertama. Jadi katakanlah kita harus membuat suatu program di mana program ini akan menerima masukan dari user berupa angka integer yang positif dan lebih dari 1. Kemudian nanti si program ini harus menghitung berapa jumlah angka dari 1 hingga yang dimasukkan oleh angka tersebut. Katakanlah jadi kalau dimasukkan oleh user itu angka 3, berarti kita harus menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Kalau nanti user memasukkan 5, maka kita harus menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Jadi seperti itu kita melakukannya. Nah, untuk kita bisa menjumlahkan seperti itu, di sini saya sudah memberikan suatu istilahnya rumus yang bisa digunakan untuk menjumlahkan itu tanpa kita harus menjumlahkan secara manual antara 1 sampai angka yang dimasukkan. Jadi Anda bisa melihat bahwa rumusnya itu adalah n dikali n plus 1 dan hasilnya dibagi dengan 2 itu sama dengan kita menjumlahkan angka 1 sampai n itu tadi. Nah, di sini harus kita pahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh kasus kita. Kita tahu bahwa inputnya itu ada 1, yaitu suatu bilangan bulat positif atau integer yang dimasukkan oleh user. Outputnya apa? Outputnya adalah jumlah semua integer antara 1 sampai bilangan yang dimasukkan oleh user tadi. Dan kita juga bisa melihat prosesnya, ya kita tinggal menjumlahkan dengan menggunakan rumus yang ada. Maka kita bisa menyusun algoritmanya seperti ini. Jadi pertama kita mulai, di sini kita menggunakan notasi flowchart. Jadi kita bisa mulai. Nah, kemudian yang harus kita lakukan pertama berarti adalah membaca input dari usernya yang berupa integer tadi. Katakanlah di sini kita lambangkan dengan n tadi ya, sesuai dengan persoalan tadi. Kita akan baca n. Setelah n dibaca, maka kita bisa menghitung berapa jumlah angka bilangan bulat antara 1 sampai dengan n dengan menggunakan rumus tadi. Nah, setelah kita mendapatkan penjumlahannya, maka kita harus mengeluarkan penjumlahannya.
Jadi di sini kita tinggal tulis sum dan selesai. Jadi kalau kita lihat algoritmanya cukup sederhana. Yang penting karena kita tahu tadi inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Karena kita tahu inputnya adalah n, maka kita tulis algoritmanya pertama baca n, kemudian prosesnya adalah menghitung jumlahnya, cukup satu langkah, dan akhirnya terakhir kita keluarkan jumlah penjumlahannya. Jadi kalau kita sudah memahami tadi soalnya, ya algoritmanya semudah ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita menerjemahkan kodenya? Nah, untuk ini saya akan menggunakan dua bahasa pemrograman untuk sebagai contoh ya. Bahasa pemrograman pertama adalah Java, dan yang kedua adalah Python. Kita akan mulai dulu dengan Java. Jadi kita coba terjemahkan kode ke Java. Ingat bahwa untuk Java, karena Java itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, maka kita harus membuat kelasnya dulu, mempersiapkan. Jadi tidak bisa Anda semena-mena langsung menuliskan kodenya. Anda harus tahu di mana kode itu harus kita tuliskan. Jadi mulainya itu Java akan mulai dari suatu entry point yang sangat umum. Jadi di sini kita siapkan dulu kelasnya. Di sini misalnya kita punya public class. Contoh sebagai program yang akan kita gunakan untuk menerjemahkan algoritma kita ke kode. Selanjutnya Anda pasti ingat bahwa Java harus dimulai dari suatu method main atau fungsi main. Seperti apa fungsi mainnya? Kita sediakan seperti ini. Jadi pasti bentuknya seperti ini, public static void main, dengan argumennya adalah string array string airGuess. Jadi apapun yang Anda buat di Java, pastikan mulainya selalu dari sini. Ini sudah itu. Nah, kode nanti akan kita tulis di dalam metode main tersebut. Dalam metode main berarti penulisan kita itu berada di antara dua tanda kurung kurawal ini. Jadi nanti semua kode yang akan kita jalankan tulis di dalam sini, tidak boleh di luar dua tanda kurung ini, kurung kurawal ini. Kalau Anda tulis di situ, maka kode Java Anda akan error. Baik, kita akan mulai menerjemahkan. Pertama kita terjemahkan dulu baca. Baca ini kalau kita terjemahkan ke kode di Java, maka dia akan menjadi seperti ini. Untuk bisa menerima input dari user berupa ketikan keyboard, maka kita bisa menggunakan kelas scanner. Kelas scanner. Di sini kita akan tulis misalnya scanner, objek scannernya kita beri nama S, new scanner, kemudian yang kita scan adalah system.in. Kemudian kita akan membaca input dari user dengan menggunakan ini. Oh, ini ada kesalahan. Sebentar ya. Ini seharusnya kita karena next line itu adalah suatu string, maka harus kita terjemahkan menjadi integer, karena di sini kita punya integer. Saya akan ubah dulu sebentar ya. Oke, kita akan coba mulai. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini karena pembacaan scanner itu selalu berupa string, maka kita harus terjemahkan dia menjadi integer karena kita inginnya n-nya adalah integer. Jadi di sini kita bisa menggunakan integer.parseIn, atau Anda bisa menggunakan cara parsing integer lainnya. Tapi nggak masalah, ini adalah yang paling umum kita bisa gunakan, yaitu dengan menggunakan integer.parseIn. Jadi Anda bisa lihat bahwa satu langkah baca ini diterjemahkan ke kode Java menjadi dua, yaitu scannernya dan membacanya itu sendiri.
Nah, kemudian berarti kita selanjutnya adalah harus menerjemahkan ini menjadi kode di Java. Nah, untungnya karena ini adalah hanya merupakan operasi aritmatika sederhana, kita bisa langsung terjemahkan menjadi seperti ini. Kita deklarasikan dulu suatu variabel baru dengan nama sum, kemudian kita masukkan rumusnya dan menjadi assignment. Sehingga sekarang sum ini akan bernilai ini. Nah, yang terakhir kita harus menerjemahkan tulis sum ini menjadi kode. Kalau di Java, kita akan menggunakan perintah ini, system.out.println. Nah, apa yang kita terjemah, apa yang akan kita print atau tuliskan ada di dalam parameternya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menerjemahkan algoritma menjadi kode. Anda bisa lihat bahwa setiap langkah di dalam algoritma itu diterjemahkan secara sederhana ke satu baris, kecuali mungkin yang baca ya, karena ada persiapan scannernya. Nah, ini kan berarti Anda tinggal membaca dokumentasi Java bagaimana Anda bisa membaca input dari user. Karena di sini tulisannya baca n, berarti kita tahu kita akan membaca input dari user. Kita tinggal cari di dokumentasi Java bagaimana caranya itu bisa dilakukan, dan ini kita bisa dapat. Sama dengan ini, sum adalah kita di sini melihat ada operasi aritmatika perkalian, penambahan, dan pembagian. Tinggal kita baca dokumentasi Java, bagaimana dokumentasi Java akan menerjemahkan perkalian, penambahan, dan pembagian. Kemudian ini juga sama. Untuk mengeluarkan hasil ke layar, bagaimana Java bisa melakukan itu? Dari dokumentasi kita bisa tahu bahwa perintahnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bahasa Python. Oke, ini Pythonnya. Kalau di Python, Anda membaca n itu bisa dengan menggunakan fungsi ini. Jadi, sebelumnya kalau di Python kita tidak perlu menuliskan main tadi, karena Python kalau kita cuma satu file saja itu bisa langsung apa adanya muncul. Jadi tanpa kita harus itu. Nah, sebenarnya baca n ini bisa kita lakukan dalam satu baris, tetapi di sini untuk menunjukkan bahwa adalah sebenarnya terdiri atas dua langkah, saya akan pisahkan langkahnya. Jadi pertama kita bisa membaca suatu input itu dengan menggunakan fungsi ini, input. Dan input ini hasilnya string, sama seperti tadi di Java, bahwa ketikan itu akan selalu diterima sebagai string. Nah, ini kita simpan di variabel n, in. Kemudian variabel in-nya itu kita ubah menjadi integer dengan menggunakan fungsi ini, int, in, dan kita masukkan ke n. Penjumlahannya kita bisa jumlahkan dengan menggunakan seperti ini, sum, dan intinya tidak terlalu berbeda dengan Java ya untuk ininya sendiri. Dan untuk printnya seperti apa? Ya kita tinggal tulis print str sum. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa kita bisa sama seperti di Java tadi, di Python kita bisa menerjemahkan satu langkah di dalam algoritma ke kurang lebih satu langkah di dalam kode. Ini yang saya sebutkan bahwa kalau Anda sudah punya si algoritmanya yang tertulis dengan baik, maka untuk ke kode Anda cukup mudah. Anda tinggal mencari padanannya ini di dalam bahasa pemrograman itu apa. Jadi sebenarnya Anda bisa belajar bahasa pemrograman. Kalau Anda sudah punya algoritmanya, itu tinggal mencari satu-satu, menerjemahkannya seperti apa ke dalam bahasa pemrograman yang kalian inginkan. Nah, di sini juga kalian sudah bisa lihat ya, dengan satu algoritma kita bisa menerjemahkan kedua bahasa pemrograman. Baik, kita akan coba ke studi kasus 2. Di studi kasus ini kita akan memiliki suatu program dengan algoritma yang sedikit lebih kompleks dari tadi. Kalau tadi kita dalam 3 langkah bisa selesai, sekarang tidak bisa sedekat itu. Nah, di sini program yang diinginkan adalah kita membuat suatu program yang menerima input berupa angka integer dari user. Kemudian program harus bisa menentukan apakah angka yang dimasukkan adalah angka genap atau ganjil. Nah, di sini perintahnya atau permasalahannya tidak sejelas yang studi kasus kita yang pertama.
Di studi kasus kita yang pertama sudah sangat jelas apa input, output, dan prosesnya. Di sini kita harus menebak sendiri. Kita ingat bahwa inputnya jelas bahwa ada suatu angka integer yang dimasukkan oleh user. Kemudian di sini program harus bisa menentukan apakah angka genap atau ganjil tanpa menyebutkan sebenarnya bagaimana kita bisa mengeluarkan angka genap atau ganjil tersebut. Maka di sini kita bisa berasumsi, baiklah nanti kalau angkanya genap, kita akan tuliskan genap. Kalau angkanya ganjil, kita tuliskan ganjil. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merubah kita bisa menentukan proses untuk mengubah suatu angka yang dimasukkan itu menjadi genap atau ganjil. Nah, di sini Anda harus bisa memahami sebenarnya apa ya suatu angka itu bisa disebut genap seperti apa, ganjil seperti apa. Ini rasanya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di beberapa tugas sebelumnya ya, bahwa angka genap itu pada dasarnya adalah angka yang habis dibagi dengan 2. Nah, berdasarkan hal ini kalian bisa menyusun algoritma yang baik. Nah, kurang lebih ini adalah algoritmanya. Jadi pertama kita akan membaca input dari user. Kemudian untuk menentukan ganjil atau tidak, kita akan menggunakan percabangan. Dengan kondisinya yang kita cek adalah apakah n kalau dibagi modulus dengan 2 itu hasilnya 0. Jadi tidak bersisa. Kalau true maka kita tulis genap, kalau false kita tulis ganjil, dan akhirnya selesai. Nah, untuk ini saya akan menggunakan langsung ya, saya akan menggunakan contoh langsung. Saya akan langsung mengkode ini penerjemahan algoritmanya. Sebentar. Saya akan kecilkan dulu algoritma kita. Kemudian saya akan punya kode kita di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh di Java-nya. Jadi sudah ada kelasnya, sudah ada static main, tinggal kita menerjemahkan apa yang ada di sini. Jadi apa yang ada di algoritma kita. Anda bisa melihat algoritmanya di sebelah kanan atas. Jadi kita bisa memulai kita memprogram. Ingat, pertama yang harus kita lakukan dari algoritma kita adalah membaca nilai n yang akan dibagikan. Nah, kita kita di sini bisa mencoba membaca seperti apa n itu bisa diterjemahkan. Bagaimana Java bisa menerjemahkan membaca user. Jadi kalau di sini kita bisa lihat yang ini, kita punya Java tutorial. Ini bisa Anda cari sendiri. Kita tinggal mencari di bagian sini itu di mana Java itu bisa memasukkan input. Kita bisa melihat, nah di sini kita mendapatkan ada penjelasan mengenai Java user input. Kita bisa klik. Di sini dia akan menggunakan kelas scanner dan ada di dalam java.util package. Berarti kalau seperti itu, kalau kita ingin menerjemahkan kode kita menjadi untuk yang tadi membaca nilai n, maka kita harus lengkapi seperti ini kodenya. Pertama harus kita import terlebih dahulu. Nah, ini kita import karena kita mengambil library scanner dari tempat lain. Jadi kita ambil. Kalau seperti itu sudah, ya kita tinggal implementasikan si kelas scanner yang baru saja kita import. Kalau Anda mau melihat, kita bisa melihat kembali di sini. Kita bisa melihat untuk pertama itu kita harus membuat ini create object scanner. Jadi ini namanya tadi yang kita ganti dengan s, tapi di dalamnya parameternya adalah system.in.
Nah, kemudian untuk membacanya kita bisa menuliskannya seperti ini. Ingat bahwa membaca dari scanner itu selalu string. Jadi kita harus siapkan suatu string baru untuk menerima ini. Setelahnya baru kita ubah menjadi integer. Maka kalau seperti itu, saya akan bisa terjemahkan seperti ini. Baik, di sini kita sudah menyiapkan kode untuk membaca input dari user, tapi masih berupa string karena kita pengennya adalah integer. Ingat, lihat lagi yang di sebelah kanan atas layar. Algoritma kita menunjukkan bahwa ini harusnya kita membaca dalam bentuk integer. Maka kita ubah ke integer. Kita siapkan sekarang integernya, dan kita akan melakukan parsing untuk mengubah integernya langsung ke n. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa bagian pertama dari kode kita itu sudah selesai dari algoritma kita ya. Anda bisa lihat di algoritma kita bacanya sudah selesai. Jadi ini akan saya berikan tanda. Ini adalah baca n. Kemudian Anda bisa lihat di dalam algoritma bahwa setelah melakukan pembacaan kita akan melakukan percabangan ya. Percabangan untuk menentukan apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap. Maka kita akan tulis kodenya di sini untuk menentukan. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan percabangan di Java? Maka kita kembali lagi ke situs kita tadi. Kita akan cari di mana kita bisa melakukan percabangan. Nah, di sini kita lihat ada if else. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang cocok untuk kita adalah if else statement karena kita butuh dua blok kode kalau true dan kalau false. Bentuknya adalah seperti ini. Anda bisa melihat bahwa sintaksnya persis seperti ini. Maka kita akan tulis seperti ini dulu. Oke. Nah, sekarang di sini kan harus ada kondisinya karena kalau kita lihat dari ini tadi, kita bisa lihat bahwa ada kondisi di dalam tanda kurung. Conditionnya itu yang kita harus tentukan dia apakah true atau false. Di sini kalau kita lihat dari kode dari algoritma, yang menentukan true or false adalah apakah suatu bilangan yang sudah kita baca itu tadi habis dibagi dengan 2. Maka kita bisa menerjemahkan kode ini menjadi seperti ini. Kita masukkan dalam tanda kurung n mod 2 sama dengan double. Untuk ingat ya, ini adalah assignment operation 0. Jadi apakah n dibagi modulus dengan 2 hasilnya ada 0 dengan kata lain tanpa ada sisa. Jika iya, maka dia akan menjadi genap. Jika tidak, dia akan menjadi ganjil. Nah, kita bisa lihat di sini di algoritma kita bahwa kalau kita melakukan percabangan ini adalah kalau true, maka kita harus menuliskan dan ini kalau false ya. Nah, kalau true kita harus menuliskan genap, kalau false kita menuliskan ganjil. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Ya, kita kembali lagi ke ini kita, dokumentasi kita. Kita akan cek bagaimana caranya kita bisa menuliskan output. Kita tinggal mencari di sini bagaimana caranya output, apakah ada atau tidak. Nah, ini mungkin tidak akan terlihat ya, karena di sana user input, ada user output, tapi sebenarnya di sini Anda bisa melihat ini adalah outputnya untuk menunjukkan bagaimana kita bisa mengeluarkan suatu
nilai ke layar. Berarti tinggal kita ikuti saja. Ini adalah sistem .out .print ln. Kita tinggal masukkan, tuliskan genap. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita copy saja ini. Kalau Anda mau cepat, kita pindahkan ke sini dan kita ganti jadi kancil. Nah, dengan demikian selesailah kode kita. Kita sudah selesai sampai terakhir dan ini adalah contoh kodenya. Nah, bagaimana kalau di Python? Jauh lebih sederhana lagi, tetapi pada intinya sama saja dengan apa yang sudah kita lihat di sini. Jadi itu adalah contoh mengenai bagaimana kita belajar bahasa pemrograman. Ingat lagi, yang paling penting adalah Anda bisa memiliki algoritma yang tepat terlebih dahulu, yang sudah tersusun dengan rapi. Nah, agar algoritma tersebut bisa tersusun dengan rapi, berarti Anda harus memahami persoalan yang diberikan sehingga algoritmanya rapi. Kalau algoritmanya rapi, Anda akan lebih mudah menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman apapun. Seperti yang tadi kita lihat bersama-sama. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa ajukan melalui grup WA atau melalui forum diskusi yang sudah saya sediakan di modul 6. Jangan lupa bahwa saya juga memberikan tugas di modul 6 ini. Kerjakan dengan baik untuk dapat mengumpulkan nilai. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.